Perempuan demi memenuhi orang lain. Selalu tersenyum. Akhirnya menjadi wajah yang selalu tersenyum. Xiao Xiao merasa jika tersenyum dari lubuk hati terdalam, pasti tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Sebenarnya dia mempunyai wajah yang normal. Ketika kecil, ada anak nakal yang memecahkan tangki ikan. Ikan mas yang dia sayangi mati terjatuh. Dia melihat jasad ikan mas itu. Dia menoleh dan tersenyum berkata kepada anak nakal itu, "Tidak apa-apa, aku bisa beli yang baru." Dia takut menyinggung orang lain. Dan merasa bergaul yang baik cukup tersenyum saja. Tetapi setelah berbalik dia menangis sedih. Ini baru perasaan aslinya. Karena dia ingin bergaul bersama yang lain. Selalu menyimpan kesedihannya di balik senyuman. Merasa seperti ini akan disukai semua orang. Setelah bertahun-tahun, dia selalu pegang keyakinan ini. Ketika menghadapi masalah selalu memaksa untuk tersenyum. Tenggelam dalam pujian, "Kamu orang yang baik." Pada suatu hari, dia merasa wajahnya sudah kaku. Terlihat seperti memakai topeng tersenyum. Diketuk seperti plastik. Dirinya yang seperti ini sangat spesial. Dia pikir bisa menjadi pusat perhatian orang-orang. Dan hati-hati bertanya kepada teman-temannya. Akhir-akhir ini apakah ada yang berbeda dari dirinya? Ketika tersenyum terlihat aneh. Sahabat palsunya melihat, dan merasa tidak ada bedanya. Hanya fokus kepada obrolan tentang kuku. Xiao Xiao memegang wajahnya dan merenung. Jelas-jelas sudah menjadi boneka tersenyum. Tetapi mereka tidak merasakannya. Xiao Xiao berjalan tanpa semangat. Lalu ada seorang pencari bakat yang menemuinya. Merasa senyumannya seperti boneka. Akan disukai banyak orang. Pasti akan menjadi artis ternama. Dia sangat senang. Selama ini dia merasa sendirian. Dan selalu tersenyum untuk membaiki orang lain. Sekarang adalah saatnya menjadi pusat perhatian. Dia langsung menerimanya. Lalu dia langsung dibawa ke studio foto untuk beberapa cover majalah. Sangat cepatnya dia mengeluarkan album pertamanya. Dia menjadi terkenal. Menjadi artis yang diidolakan banyak orang. Apakah kamu pernah menemui lokasi yang banyak sekali fans yang tergila-gila? Mengikuti gaya rambutnya. Menggunakan alat penahan gigi. Mengikuti wajahnya dan penampilannya. Senyumannya yang sangat ikonik menjadi terkenal. Dia dikelilingi oleh penggemarnya. Dan tidak masalah untuk menunggu berjam-jam. Demi melihat dia dari luar kaca. Ini semua terlalu mendadak baginya. Dia pikir mendapatkan perhatian bisa menjadi bahagia. Tetapi nyatanya menjadi semakin kesepian. Semuanya memperhatikan wajah senyumnya. Ini membuatnya semakin takut untuk mengekspresikan ekspresinya. Xiao Xiao ingin bercerita kepada teman-temannya. Mengirimkan pesan kepada mereka untuk bertemu. Mereka menggunakan alasan sibuk untuk menolaknya. Tetapi saat ini dia mendengar suara temannya dari belakang. Mereka sedang ngobrol tentang Xiao Xiao. Berkata dia hanya bisa tersenyum. Dan tidak ingin berteman dengannya. Dia balik melihat teman-teman palsunya itu. Melihat salah satu perempuan yang hanya senyum saja. Sama menjadi boneka tersenyum. Walaupun sekarang dia adalah artis ternama. Tetapi tetap tidak ada teman yang baik. Di waktu yang sama dia juga merasa dirinya siapa tidak penting. Bisa tergantikan kapan saja. Selalu sedih sendiri dan tersenyum untuk memenuhi. Tidak hanya tidak mendapatkan perhatian. Tetapi juga kehilangan jati diri. Melihat dirinya di dalam kaca. Apakah ini yang ia inginkan? Dia mulai membenci wajah senyumnya. Mengingat kembali dulu selalu dibilang baik. Dan sekarang tidak ada artinya sama sekali. Seperti sudah gila ingin menyobek wajah yang palsu ini. Mengembalikan dirinya yang sebenarnya. Sudah menggunakan berbagai cara tetap saja tidak berhasil. Sekarang, manajernya menelpon. Tur keliling sudah dipastikan. Memintanya untuk menyiapkan dengan baik. Walaupun dia tidak ingin. Tetapi sudah terbiasa untuk menyetujuinya. Dia merasa lemah dan duduk di lantai. Tidak tahu harus bagaimana. Sejujurnya tidak ingin menjadi topeng yang tersenyum saja. Tetapi tidak ada tenaga untuk melawannya. Dengan cepatnya tur akan dimulai. Manajernya membawanya untuk siap-siap naik ke panggung. Seketika dia melihat ikan mas yang meninggal pada saat ia kecil. Bayangan ikan mas yang besar muncul di hadapan Xiao Xiao. Xiao Xiao meminta maaf. Seharusnya dia tidak senyum dan memaafkan anak nakal itu. Ikan mas itu berkata pada saat Xiao Xiao menguburnya dan sambil menangis. Dia sudah mengingat wajah Xiao Xiao yang sebenarnya. Selama ini hanya saat sendiri.